Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Warta lisan hari ini Minggu 2 Oktober adalah sebagai berikut. Yang pertama, Baptisan Kudus Anak. Baptis Kudus Anak akan diadakan pada hari Minggu 27 November pukul 8.30 oleh Pendeta Denny Setiawan. Bagi Bapak dan Ibu jemaat dan simpatisan yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dapat mengisi formulir di kantor gereja, paling lambat hari Minggu 30 Oktober 2022. Yang kedua, Perjamuan Kudus. Hari ini akan dilaksanakan perayaan Perjamuan Kudus sedunia dengan tata cara sebelum era pandemi COVID-19, di mana roti dan anggur akan dibagikan oleh para penatua dan jemaat tetap duduk di tempatnya masing-masing. Perbedaannya, roti akan dibagikan 2 jenis roti. Yang satu adalah roti tawar dan hosti dalam kemasan. Setiap jemaat diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Anggur, ada 2 pilihan juga bagi jemaat. Satu dalam bentuk anggur curah, dalam sloki, dan satu dalam bentuk kemasan. Seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi Bapak dan Ibu bisa memilih sesuai dengan hati nurani Bapak dan Ibu sekalian. Lalu juga disediakan air teh secara terbatas di bagian tengah nampan sloki anggur. Begitu juga dengan amplop persembahan akan ada 2 kali persembahan dengan cara, satu, akan diedarkan kantong persembahan mingguan biasa dengan amplop mingguan warna biru, di mana kantong persembahan akan diedarkan oleh penatua. Yang kedua, persembahan kedua setelah selesai perjamuan kudus adalah persembahan syukur perjamuan kudus dengan menggunakan amplop persembahan perjamuan kudus warna putih yang telah disediakan di kelopak tempat duduk jemaat. Kami persilakan nanti jemaat untuk maju ke depan dengan tertib dan berurutan, lalu memasukkan persembahan perjamuan kudus ke keranjang yang sudah tersedia di bagian depan sini. Dimulai dari paling ujung jemaat maju ke depan, lalu setelah selesai memutar ke arah paling kiri atau jendela, sloki gelas anggur bisa dibawa dan diserahkan penatua saat maju ke depan pada saat menyerahkan kantong persembahan. Apabila tidak mendapat amplop-amplop tersebut, silakan mengambilnya di meja pintu masuk atau dapat memberikan persembahannya tanpa amplop. Juga jemaat bisa memberikan 2 persembahan dengan cara men-scan QRIS yang tersedia di depan bangku atau warta jemaat. Semoga jemaat mulai familiar kembali dengan semua prokes perjamuan kudus di new era ini dan bisa mempersiapkan diri. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari mengambil saat teduh sejenak. Mari bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu,
isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bala sorga menyembah di balik semesta. Tiap hari nama-Mu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertekun hingga hari datang-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mengawali rangkaian bulan keluarga tahun 2022 ini, kita diajak untuk mendasari kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai keluarga yang memiliki iman seorang hamba, sehingga damai sejahtera dapat dirasakan di tengah segala tantangan dan pergumulan. Kiranya kita dimampukan taat dan setia sebagai hamba yang membela diri, mengikut dan melayani Tuhan. Di jalan
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Allah Bapa, ketika kami tidak taat menjalankan perintah-Mu. Kami telah gagal untuk menjadi teladan dalam ketaatan dan kekudusan bagi anggota keluarga kami maupun masyarakat di sekitar kami. Sungguh kami berdosa. Kami memohon pengampunan-Mu dan layakkanlah kami serta mampukanlah kami hidup sebagai hamba yang taat kepadamu dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padaku, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Dengan penuh sukacita kita sambut anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur
kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu kepada setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia menuntun dan membimbing kami maupun juga keluarga kami. Dan di saat ini ketika kami mengawali seluruh rangkaian bulan keluarga, Tuhan, tolonglah kami agar kami juga diingatkan kembali untuk memperhatikan, merawat anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga melalui firman-Mu, kami boleh berefleksi, bercermin atas apa saja yang telah kami lakukan. Dan kami mau berkomitmen untuk hidup menjadi hamba-hamba yang setia dan taat, karena Engkau pun setia kepada setiap kami. Kami berdoa untuk kami para lektor yang akan membacakan firman Tuhan. Biarlah kami mendengarnya dengan jelas. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Sehingga baik kami yang mendengar, kami yang membaca, kami yang menyampaikan, dan kami semua yang rindu hidup di dalam firman dan cinta kasih-Mu, dimampukan untuk berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Habakuk 1 ayat 1 sampai 4, dilanjut 2 ayat 1 sampai 4. Habakuk 1 ayat 1 sampai 4, dilanjut 2 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 9 dengan berbalas-balasan. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 9. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, Sebab mereka segera lisut seperti rumput, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, Diamlah di negeri dan berlakulah setia. dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bacaan kedua dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 14. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa musuh, kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya,
dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, mengawali rangkaian Bulan Keluarga di minggu pertama ini, kita mau menetapkan sebuah landasan pemikiran bagi setiap keluarga atau setiap anggota keluarga yang harus memiliki iman seorang hamba. Mari pertama-tama kita lihat apakah yang dimaksud oleh Yesus ketika ia mengatakan, "Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi." Apakah dengan demikian orang Kristen yang memiliki iman sebesar biji sesawi ataupun lebih besar lagi adalah orang-orang yang sakti? Katanya kalau punya iman sebesar biji sesawi, pohon ara pun bisa terbantun dan tertanam di laut. Apalagi lebih daripada itu. Apakah Tuhan Yesus mengajak atau memberikan pengertian kepada para murid bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sakti karena punya iman yang seperti itu? Apakah begitu, Bapak Ibu? Apakah orang Kristen ini sakti-sakti? Tidak atau ya? Tidak. Kenyataannya orang Kristen pun menderita, bukan? Kalau ia sakti pasti tidak akan menderita. Lalu apa maksudnya? Kalau sakti pasti ketika kita doa, "Bapa Surgawi, tambah-tambahkanlah persembahan untuk gereja ini." Lalu banyak sekali bendahara pasti senyum-senyum. Sakti doanya. Tidak seperti itu.
Karena itu kita perlu melihat konteks pembicaraan ini. Kita lihat ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang penyesatan. Dikatakan akan ada penyesatan. Dan itu aplikasinya bahwa tiap zaman akan ada penyesatan. Ketika ada penyesatan, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen? Waspada, tegurlah, ampunilah. Apakah mudah? Mudah Bapak Ibu? Mudah tidak? Tidak semudah yang dibayangkan Ferguson. Apalagi dikatakan di sana 7 kali dalam sehari engkau harus mengampuni. 7 kali dalam sehari engkau harus mengampuni. Berarti dalam satu hari, kalau 24 jam dibagi 7 ya sekitar 3 jam sekali kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sanggup? Sanggup? Yakin sanggup? Sanggup tidak Bapak Ibu? Sangat sulit. Karena itu para murid mengatakan, tambahkanlah iman kami. Ketika harus mengampuni 7 kali, berarti kami perlu tambahan iman nih. Logikanya matematika. Ini masih belum kalau dibanding dengan perintah Tuhan. Soal berapa kali kami harus mengampuni saudara kami Tuhan? Apakah 7 kali? Tidak. 70 kali 7 kali. Kalau perintah itu dalam teks hari ini, maka di hari-hari selanjutnya kita pasti akan kepayahan. Jadi cukuplah kesusahan hari ini mendengar firman Tuhan yang 7 kali dalam sehari untuk kita mengampuni, kita bawa dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi iman bukan soal besar kecilnya, tetapi soal ketaatan menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kita dibilang atau diperintahkan untuk mengampuni, maka siap-siaplah terus untuk mengampuni. Kalau hari Senin nanti tidak ada yang bersalah dan tidak perlu diampuni, kalau pikiran berlipat-lipat seperti para murid, maka hari Selasa 14 kali. Kalau Selasa nggak ada, Rabu 21 kali. Tapi sekali lagi iman bukan soal perhitungan matematis, tetapi soal ketaatan untuk siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa saja yang menjadi kehendak Tuhan? 1, soal pengampunan. Ketika ada penyesatan. Ketika ada yang bersalah. 2, tegurlah. Ketika kita melihat ada anggota keluarga atau teman-teman kita dalam pekerjaan, dalam lingkungan-lingkungan tertentu melakukan yang salah, tegurlah. Itu yang menjadi tugas kita. Seorang hamba yang memiliki iman, maka ia akan taat. Ia akan melakukannya, menegur. Tapi kan kecenderungannya kita sungkan. Ketika kita menegur, ada perasaan kita lebih hebat dari yang lain, lebih kudus daripada yang lain. Padahal itu perintah. Kalau kita memulai bulan keluarga ini dengan tema keluarga yang memiliki iman seorang hamba, maka setiap anggota-anggota harus taat dengan perintah ini. Sebagai orang tua, ayah atau ibu, ketika melihat anaknya ada dalam ketidaktaatan, tegurlah. Tapi pasti dengan hikmat, dengan kelembutan. Dan mungkin ini yang menjadi refleksi saya.
Hari ini saya harus berkhotbah biasanya berteriak-teriak dengan suara lantang. Tapi karena ada gangguan dalam tenggorokan saya harus lembut, harus mengatur pernapasan saya supaya tidak tersedak dan menjadi batuk. Sehingga mungkin dalam benak Bapak Ibu Saudara, COVID ini gitu kan. Tapi tenang saja, saya sudah tes antigen 2 kali, negatif kok ya. Jadi steril semua. Kadang perlu untuk menegur dengan keras, kadang perlu untuk menegur dengan lembut. Sesuaikan dengan konteksnya. Dan mintalah Roh Kudus untuk boleh memimpin dalam upaya untuk menasehati dan menegur itu. Itu tugas kita sebagai seorang hamba. Kalau kita memang berjanji dan berkomitmen untuk memiliki iman seorang hamba, atau sekedar tema ini menjadi tema yang menghiasi saja, permukaan saja, tetapi tidak teraplikasi dalam kehidupan kita. Di sisi lain, ketika kita menegur, maka di sana ada situasi yang mengampuni siap terus menerus 7 kali, 70 kali dalam sehari dan seterusnya. Itulah iman. Karena sekali lagi, iman bukan berbicara soal kuantitas, banyak atau sedikit, tetapi kualitas bagaimana kita menjadi murid Kristus yang benar-benar taat. Mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu, oke. Pulang dari gereja, apakah kita mentaati apa yang disampaikan? Apakah kita benar-benar menjadi pendengar yang baik dan pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik atau tidak? Bukan hanya hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sampai Sabtunya kembali. Kalau kemudian dalam refleksi kita tidak melakukan firman Tuhan, mengaku dosalah. Karena itu dalam liturgi GKI ada yang namanya pengakuan dosa. Coba saya tanya, tema minggu lalu apa ya Bapak Ibu ya? Ada yang masih lupa? Coba minggu ini ditanyakan minggu besok. Apakah masih ingat? Padahal itu tugas kita. Bukankah liturgi pengutusan kita berbicara seperti itu? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Katanya kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari nggak mengarahkan hati. Yang diarahkan pada kerja. Mumpung sekarang ini bisa onsite semua. Lupa sama keluarga, lupa baca firman Tuhan, lupa pada pesan firman Tuhan di hari Minggu. Apakah itu yang disebut hamba yang taat? Bapak Ibu, tersedia kita perjamuan kudus di sini. Itu artinya ada pengampunan Tuhan yang luar biasa. Yang menuntut setiap kita merespon dengan ketaatan. Yang menuntut setiap kita untuk boleh setia mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Ada 3 hal yang perlu kita refleksikan. Yang pertama, seorang Kristen perlu memahami betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan Timotius yang muda itu, bahwa kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Demikian juga kepada setiap kita. Karena itu mari kita respon dengan menjadi hamba-hamba yang taat. Yang bukan hanya penikmat firman, tetapi juga pelaku firman. Yang kedua, mari kita belajar juga dari keluarga Timotius. Para orang tua menjadi teladan iman bagi anak-anaknya. Tetapi tidak itu juga. Anak-anak
juga bisa menjadi teladan bagi para orang tua. Anak-anak bisa mengingatkan orang tuanya yang kebablasan, mikirin kerja tanpa memikirkan keluarga. Yang ketiga, mari upayakan untuk terus menasehati dan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena kita telah dianugerahi cinta kasih itu. Lakukanlah dengan cinta kasih. Mari kita berefleksi dari puisi ini. Tujuh 70 kali 7 kali Bapak Ibu ya. Dimaafkan ya. Adakah iman merangkul yang terbuang? Seandainya Anda kepala keluarga, apakah tiap anggota dapat tempat cukup? Seandainya Anda jantung keluarga, apakah ada detak cinta yang cukup? Ada kalanya kita kerasan dalam segala tantangan, tapi anak tak kerasan di rumah orang tua. Pergi menggelandang tak kerasan di rumah iman, lebih memilih hidup bersama mertua. Keteladanan ada karena ketaatan, kesetiaan ada karena cinta kasih. Janganlah takut, serukanlah kasih. Jangan bimbang, tawarkanlah pengampunan. Adakah iman merangkul yang terbuang? Adakah kasih mengampuni yang bersalah? Seandainya iman dan kasih beriring, maka hidup selalu menikmati anugerah. Bukan soal besar ataupun kecil iman, yang penting berani taat kepada Tuhan. Iman hidup karena kesetiaan Tuhan, dianugerahkan kepada yang setiawan. Mari ingat dan renungkan kasih setianya, selalu menyertai dalam setiap hidupmu. Mari terus belajar menjadi hamba-Nya, melakukan tugas yang diberikan padamu. Mari teruslah teguh dalam beriman, walau kekhawatiran tak pernah sirna. Biarkan hidupmu dibentuk bagai bencana, supaya cinta Tuhan mewarnai kehidupan. Berimanlah kepadanya yang memberimu kepastian. Hidupilah cinta kasih-Nya yang membawa ketenangan. Dialah Tuanmu yang memiliki engkau, dialah Rajamu yang menebus engkau. Jadilah taat dalam segala perintah-Nya, tetaplah setia sebagai hamba-Nya. Keluarga yang memiliki iman seorang hamba dimulai dari masing-masing anggota keluarga menghidupi iman yang taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita ucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat ataupun simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 26 September sampai 2 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, mampukanlah kami untuk menjadi taat dan setia di dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan, meneguhkan kami masing-masing pribadi, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat dan juga anggota gereja. Saat ini kami berdoa untuk perdamaian yang mestinya boleh dihidupi oleh bangsa-bangsa yang bertikai. Kami mohon Tuhan, perdamaikanlah bangsa-bangsa yang berperang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah segala situasi yang ada, persoalan-persoalan yang ada, baik ekonomi, pandemi, pembangunan, dan lain sebagainya, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang terkena gempa bumi di daerah Kabupaten Tapanuli hari Sabtu kemarin. Tuhan tolong agar para korban mendapatkan pemulihan, penyembuhan, dan mereka boleh menerima bantuan dengan baik, dan trauma yang dialami boleh disembuhkan. Kami juga berdoa untuk peristiwa terjadinya kematian supporter. Tuhan tolong agar anggota-anggota keluarga juga diberikan kekuatan penghiburan, dan langkah-langkah pengamanan dan sebagainya boleh diterapkan di tengah pertandingan-pertandingan yang ada, baik sepak bola dan lain sebagainya. Kami saat ini berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan tolong agar gereja-Mu boleh terus menjadi saluran berkat cinta kasih-Mu, terkhusus untuk jemaat-Mu GKI Pastur Bandung. Biarlah boleh bersama-sama dengan masyarakat membangun Kota Bandung, wilayah-wilayah yang ada, boleh bersama-sama dengan masyarakat juga untuk boleh bekerja sama membangun wilayahnya masing-masing. Kami berdoa untuk program-program yang ada, terkhusus di bulan keluarga ini, biarlah boleh menyatukan dan mengingatkan umat-Mu untuk boleh mengasihi dan merangkul anggota keluarganya. Kami saat ini berdoa untuk masing-masing kami dalam pergumulan kami. Kiranya Tuhan tolong. Dan ketika kami boleh Tuhan undang untuk perjamuan kudus, kiranya Tuhan melayakkan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka,
Tuhan hiburkan, dan untuk saudara-saudara kami yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Dan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan tepat pada waktunya. Dan untuk anak-anak kami yang berstudi, kiranya Tuhan tolong dalam masa studinya. Biarlah takut akan Tuhan melandasi kecerdasan mereka. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan kasih-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Seraya membawa persembahan kita, baik melalui transfer maupun melalui kantong persembahan, kita akan menyanyikan Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, bila di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan kami dapat beribadah di tempat ini. Dan pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan, setiap komisi-komisi, setiap pokja-pokja dan majelis jemaat-Mu di tempat ini, agar dapat mengelolanya dengan takut akan Tuhan dan menjadi saluran berkat-Mu. Kiranya Roh Kudus dapat memampukan kami agar dapat menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku, utus aku. Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut, siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku, utus aku. Ku dengar engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu, ku prihatin akan umat-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.